berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana dia melakukan banyak mujizat. Dia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan ke tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beragam cara, beraneka macam cara mengingatkan dan membawa seseorang yang telah melakukan kesalahan untuk berubah kembali ke jalan yang benar. Ada yang cukup diberitahu secara halus. Orang sudah merasa bahwa dia perlu berubah. Ada yang perlu diajak, katakanlah itu berbicara dari hati ke hati, wawan hati, secara personal, secara pribadi, secara privat. Orang bisa berubah. Ada yang perlu ditegur secara tegas dan butuh ditunjukkan apa kesalahannya. Ada pula yang sedemikian degil hati atau keras hati, sehingga agar sadar dari kesalahannya, dari kelemahannya, dan kemudian bisa berubah, dibutuhkan kecaman atau bahkan diancam dengan hukuman tertentu. Yang terakhir inilah saudara-saudari, yang dilakukan Yesus terhadap penduduk kota Betsaida, Korazim, dan Kapernaum. Mereka yang meski telah diberi tanda dalam rupa-rupa mujizat, tanda-tanda heran, tetapi mereka tetap tidak mau berubah, tetap tidak mau bertobat. Kepada mereka Yesus menggunakan kata-kata yang keras, celakalah. Itu sabda celaka. Sabda yang sebetulnya orang tidak mau dengar. Tetapi kepada orang atau kelompok tertentu itu perlu dikatakan untuk menyadarkan bahwa mereka harus berubah, bahwa mereka harus bertobat, bahwa mereka harus kembali ke jalan yang benar. Tentu Yesus melakukan itu dengan harapan agar menjadi semacam shock terapi yang mujarab, yang bisa menghasilkan perubahan yang diharapkan. Jika peringatan paling keras, kecaman, sabda celaka telah diberikan, tetapi yang bersalah tidak mau berubah, maka dia harus bertanggung jawab akan pilihannya tersebut dengan segala macam dampaknya atau konsekuensinya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca kisah ini
sebagai cermin bagi kita untuk melihat diri kita masing-masing. Kecaman Yesus terhadap Korazim, Betsaida, Kapernaum yang ditampilkan dalam Injil hari ini, saudari-saudara, sesungguhnya juga merupakan kecaman terhadap kita masing-masing yang hidup dalam dunia modern saat ini. Setiap kita masing-masing pribadi dapat menggantikan nama-nama kota dalam Injil tadi, Korazim, Betsaida, Kapernaum, ganti dengan nama sendiri, ganti dengan keluarga sendiri, ganti dengan kelompok sendiri, ganti dengan katakanlah komunitas sendiri. Dengan nama sendiri atau dengan nama keluarga, dengan nama komunitas sendiri, yang seringkali melihat mujizat-mujizat, kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup, terjadi di depan mata, dialami sendiri, tapi belum terlalu percaya, belum terlalu beriman, belum terlalu menyadarkan untuk bersyukur dan kemudian berubah. Semakin beriman, semakin hidup benar di hadapan Allah sendiri. Saudari-saudara, setiap hari Allah mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Setiap saat Allah mengerjakan mujizat dalam diri kita. Entah kita sadari atau tidak, adalah mujizat yang teramat besar, saudari-saudara, bahwa ketika kita bangun tidur, kita masih bernafas, masih mampu memandang hari baru dengan baik, dengan sehat dan sebagainya. Itu mujizat terbesar yang terjadi pada kita. Maka kita perlu bersyukur setiap saat dan berusaha untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang jelaka. Selamat berbuat baik hari ini, selamat mendengarkan suara Tuhan, jangan bertegar hati. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang berlimpah, untuk firman-Mu yang menggugah kesadaran kami, untuk menjadi pribadi yang semakin beriman dan semakin berubah. Kuatkan kami agar mampu menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan terus menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.